Selamat pagi semua. Apa kabarnya? Baik. Ya, tentunya masih semangat dong, mahasiswa baru ya kan? Perkenalkan, nama saya Kartika Simanung Khalid. Saya dari Poltekkes Kemenkes Medan. Saya prodi D4 Kebidanan. Nah, di mana di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang anti korupsi. Adik-adik maba, ada yang tahu apa itu anti korupsi? Yang tahu silakan tunjuk tangan. Ada yang tahu? Iya. Korupsi itu iya, kecurangan, bersifat kecurangan. Nah, sebelumnya di sini Kakak mau tahu kalian gimana perasaannya setelah menjadi maba? Iya, senang dong pastinya ya kan? Apalagi iya, sudah semakin dewasa. Nah, ada lagi? Oke, sekarang kakak lanjut ya. Kakak mulai ke topik pembahasan tentang anti korupsi. Jika ada pertanyaan, nanti ditanyakan setelah kakak selesai penyuluhan ya, Dek. Di sini kita akan bahas apa itu korupsi, siapa itu siswa-siswi, apa peran siswa-siswi dalam mencegah korupsi di Indonesia. Nah, dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Selain itu, terdapat beberapa jenis tindak pidana korupsi yang lain, diantaranya memberi atau menerima hadiah atau janji atau penyuapan, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam penggandaan atau bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam arti luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah rentan korupsi dalam prakteknya. Berat korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan atau pengaruh dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan untuk sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura tidak bertindak, jujur pun tidak ada sama sekali. Nah, siswa-siswi adalah seorang pelajar yang mendalami ilmunya di suatu perguruan tinggi atau di suatu sekolah. Menurut pendapat yang lain, siswa merupakan jumlah elemen masyarakat yang unik. Jumlahnya tidak banyak, namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa atau siswi. Walaupun zaman terus bergerak dan terus berubah, namun tetap ada yang tidak berubah dari siswanya, yaitu semangat dan idealisme. Semangat-semangat yang berkoar terpati dalam diri mahasiswa, semangat yang mendasari perbuatan untuk melakukan perubahan atas keadaan yang dianggap tidak adil, mimpi-mimpi besar, angka bangsanya, intuisi, dan hati kecilnya akan selalu menyerukan idealisme. Siswa tahu ia harus berbuat sesuatu yang masyarakat, bangsa, dan negaranya. Sejarah mencatat dengan tinta emas perjuangan mahasiswa dalam memerangi ketidakadilan. Sejarah juga mencatat bahwa perjuangan bangsa Indonesia tidak lepas dari siswa, mahasiswi, dan dari pergerakan mahasiswa akan muncul tokoh dan pemimpin bangsa. Dan apa peran mahasiswa mencegah korupsi di Indonesia? Apa peran mahasiswa dalam mencegah korupsi di Indonesia? Ada yang tahu? Ada? Nah, apabila kita menengok ke belakang, ke sejarah perjuangan bangsa, kebangkitan bangsa Indonesia dan melawan penjajahan, Belanda dimotori oleh para mahasiswa kedokteran.
Demikian juga dengan Soekarno, sang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia merupakan tokoh pergerakan mahasiswa. Ketika pemerintah Bung Karno labil karena situasi politik yang memanas pada tahun 1966, mahasiswa tampil ke depan memberikan semangat bagi pelaksana Tritura yang akhirnya melahirkan Orde Baru. Di masa sekarang ini, mahasiswa dihadapkan dengan tantangan yang tidak kalah besar dibandingkan dengan kondisi masa lampau. Kondisi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk yaitu masalah korupsi yang merebak seluruh bangsa ini. Mahasiswa harus berpandangan bahwa korupsi adalah musuh utama bagi bangsa Indonesia yang harus diperangi. Nah, kesimpulannya di sini untuk dapat berperan secara optimal dan pemberantasan korupsi adalah pembenahan diri dalam kampusnya. Harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, upaya pemberantasan korupsi dimulai dari awal masuk perkuliahan. Pada masa ini merupakan masa penerimaan mahasiswa, di mana mahasiswa diharapkan mengkritisi kebijakan internal kampus dan sekaligus melakukan pressure pada pemerintah agar undang-undang yang mengatur pendidikan tidak diberikan peluang terjadinya korupsi. Di samping itu, mahasiswa harus melakukan kontrol terhadap jalanan penerimaan mahasiswa baru dan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang atas penyelewengan yang ada. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa yang menghindari adanya praktik-praktik yang tidak sehat dalam proses penerimaan mahasiswa. Selanjutnya, di proses perkuliahan. Dalam masa ini, penekanan terhadap moralitas mahasiswa yang berkompetisi untuk memperoleh nilai-nilai setinggi-tingginya tanpa cara-cara yang curang. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan jalan membentengi diri rasa malas belajar. Ayo, di sini jangan ada yang mencontek ya. Jangan ada yang langsung mengcopy paste lalu mengumpulkan tugasnya. Itu termasuk korupsi. Nah, untuk itu diperlukan upaya investigasi berupa melakukan kajian kritis terhadap laporan-laporan pertanggungjawaban, realistis penerimaan dan pengeluarannya. Sedangkan upaya edukatif, penumbuhan sikap anti korupsi dapat dilakukan melalui media berupa seminar, diskusi, dialog. Nah, selain itu, media berupa lomba-lomba karya ilmiah pemberantasan korupsi ataupun melalui bahasa seni baik lukisan, drama, dan lain-lain juga dapat dimanfaatkan juga. Selanjutnya, pada tahap akhir perkuliahan di mana para masa ini, mahasiswa memperoleh gelar kesarjanaan sebagai tanda akhir proses belajar formal. Mahasiswa harus memahami bahwa gelar kesarjanaan yang diemban memiliki konsekuensi berupa bertanggung jawab, merupakan moral sehingga perlu dihindari upaya-upaya melalui jalan pintas. Nah, terima kasih. Sekian dari penyuluhan kakak tadi. Jika ada yang bertanya, silakan tunjuk tangannya, Dek. Tidak ada, berarti sudah paham semua kan? Oke, terima kasih ya buat kerjasamanya, telah mendengarkan penyuluhan dari kakak, dan telah tertib untuk menyaksikan penyuluhan dari kakak, mengikuti penyuluhan dari kakak. Terima kasih semuanya adik-adik buat kerjasamanya. Sampai di sini perjumpaan kita. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, tetap pakai masker kemanapun. Salam sehat, semangat! Mahasiswa baru semangat ya!